wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahi rabbana qadri jilani wa innatil arbati ranahum. Subhanallahi jilal karamina dal qariyata jawal arsunin wa mahada. Subhanallahi habibul muqaddas wa rahman asma'a rasulullah. Wanda summa sararahum wa adrajan nasrati subhanallahi jannah asnadal masinur taqwa. Wal madrasatan sanafiyah wal madrasatan wal banat wal madrasatan bihat wal madrasatan wal wal ma'adin asyabban wal mahadbariyah wal barjab bil Qur'an wal amri wal mu'allimina fiha wal muta'allimina fiha wal waqimina wal masridina alladhina sabaquna bil iman. Subhanallahi jami'an fil qura' wa rabbin wa dhunubi wa jami'il mukril Qur'an wa qalu la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mukril an wasan sayyidina Syekh Muhammad Ranamin qaddasallahu sararahum wa darajat rizqihim. Subhanallahi ila rasyana subhanallahi Syekh Ahmad wa sallallahu subhanallahi ila rahi al-mu'allif dan Rasulullah Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi wa usul mawfad wa sallallahu subhanallahi ila arwahi man hadar hadal majlis wa zan abaina wa ummatina jadadina jadadina wa masyayikhina syahidillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal 'ishrun. Ruwiya annahu alaihi salatu wassalam kharaja dhata yawmin ala ashabihi faqala kaifa asbahtum faqalu asbahna mu'minina billah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma alamatu imanikum qalu nasbiru 'alal bala wa nashkuru 'alar rakha wa narda bil qada. Faqala alaihi salatu wasallam antumul mu'minuna haqqan wa rabbul ka'bah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubudullaha 'ala ridha fa in lam tastati fa fis sabri 'ala ma takrahu khairun katsirun. Melanjutkan pada makalah yang ke-25. Setelah kemarin kita membahas makalah yang ke-24, yaitu terkait tentang hakikat kekayaan, kekuatan dan kemenangan, yang mana sebelum-sebelumnya kita telah membahas agar supaya hati kita itu tenang, hati kita itu netral, tidak terpengaruh dalam keadaan apapun,
pada situasi apapun, yang mana agar supaya hati kita itu menjadi tenang. Maksudnya apa? Pada inti sebelum makalah sebelumnya adalah untuk membersihkan hati kita, untuk menjaga hati kita agar supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana orang tersebut itu meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika orang tersebut meninggalkan kemaksiatan, yang mana biasanya masih suka membicarakan orang lain, kita tinggalkan. Masih suka menyakiti orang lain, kita tinggalkan. Menuju kepada ketaatan ila izzit ta'ah, menuju kepada kemuliaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan 3 sifat yang terpuji, yaitu yang pertama adalah kekayaan yang hakiki, yang kedua adalah kekuatan yang hakiki, dan yang ketiga adalah kemenangan yang hakiki. Maksudnya apa? Aghnahu Allah ta'ala min ghairi malin. Jadi kekayaan yang hakiki ini bukanlah banyak harta bendanya, bukanlah berapa luas ladang tanahnya, bukan berapa tebal sertifikat dan buku rekeningnya. Akan tetapi kekayaan yang hakiki ialah Allah memberikan kekayaan kepada orang tersebut tanpa harta benda. Maksudnya apa? Yaitu sakinatul qulub, ketenangan di dalam hatinya. Ya, ketika kita melihat mungkin saudara kita yang begitu banyak harta bendanya, secara zahir kalau kelihatannya tenang hatinya, padahal belum tentu hatinya tenang. Malah kadang was-was harta bendanya kalau hilang bagaimana, tukokno rantai, belikan gembok, masih tidak tenang bikin gerbang, masih tidak tenang kasih satpam, masih kurang tenang belikan anjing untuk jaga. Nah, ini berarti tidak ada ketenangan di situ, kecuali kaya raya yang berkah. Yang berkah itu berarti tambah-tambah kebaikannya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, diberikan kekuatan. Wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah memberikan kekuatan tanpa tentara, tanpa banyak orang, tanpa pangkat, tanpa jabatan. Karena apa? Dia mampu mengalahkan nafsunya. Karena jihad yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini menggiring kita untuk menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dia mampu berpaling dari kemaksiatan menuju ketaatan, maka Allah akan memberikan kekuatan yang hakiki, yaitu melawan hawa nafsunya diri sendiri. Yang ketiga ialah Allah memberikan kemenangan. Wa a'azzahu min ghairi ashiratin. Allah memberikan kemenangan tanpa, yaitu jamak, dalam arti tanpa bala tentara. Karena kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah 3 sifat yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang mau berpaling dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya pada makalah yang ke-25 ini ialah yaitu menjelaskan tentang tanda-tanda keimanan.
3 tanda iman. Setelah hati kita ini tenang, netral. Lah, salah satu cara untuk kita menjaganya atau dalam hati kita masih ada tanda iman itu apa? Ini dijelaskan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah. Adapun maqalah yang kelima, wal isrunya dan 20. Ruwiya diriwayatkan annahu alaihi salatu wasallam, bahwasannya sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar data yauman pada suatu hari ala ashabihi, menjumpai kepada sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, kaifa asbahtum, bagaimana keadaanmu pagi ini? Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Faqalu, kemudian para sahabat menjawab, asbahna mu'minina billah. Kemudian para sahabat menjawab, pada pagi ini kami tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya lagi. Faqala, wa ma alamatu imanikum. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wa ma alamatu imanikum, dan apa alamatnya atau tanda alamat iman kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu, para sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala. Nasbiru, kami bersabar, 'alal bala, atas bala yang menimpa kepada kami, atas ujian, ayil imtihani minallahi ta'ala, yaitu ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika orang tersebut iman kepada Allah, maka ketika diberi cobaan, itu tandanya dia iman, dia sabar atas cobaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wanaskuru 'alar raha. Wanaskuru, dan kami bersyukur, 'alar raha, atas kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayil ittisa' fil ma'isyah. Jadi diberikan kemudahan dalam mencari kehidupan, dalam mencari rezeki, dalam mencari pekerjaan. Ini Allah mudahkan. Sebagaimana di dalam firman Allah dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dimudahkan segala urusannya. Min amrihi yusra. Di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar setiap permasalahannya, solusi setiap apa yang menjadi permasalahan orang tersebut. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari berbagai macam arah tanpa diduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Yaitu jaminan bagi orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah sabar ketika diberikan musibah, ketika diberikan cobaan, bala, dia bersabar. Yang kedua adalah bersyukur ketika diberikan kemudahan, keleluasaan dalam mencari kehidupan, dalam mencari pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga ialah wanardha bil qada.
Dan kami ridho wahai Rasulullah bil qadha'i dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayil hukmul ilahi fi a'yanil mawjudati ala ma hiya alaih minal ahwal fil azal ilal abad. Yaitu hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana terjadi dalam keadaan apapun yang menimpa kepada seorang hamba yang beriman tersebut, dia itu ridho. Karena apa? Sesuatu yang terjadi kepada seorang hamba ini sudah tercatat mulai dahulu pada zaman azali. Sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, Allah sudah mencatat bejo, ciloko, beruntung dan kurang beruntungnya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan. Nah, kalau memang sudah dipasti, sudah ada kodoknya Allah, nah kenapa kita harus doa, Pak? Kenapa kita harus minta? Nah, ini perlu diluruskan, perlu dijelaskan. Allah itu sudah mengkodok, sudah menetapkan hambanya ini nanti beruntung, tidak beruntung, dan sebagainya. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwasannya Allah itu terkadang sering mengalahkan kodoknya demi untuk mengijabah doanya seorang hamba. Makanya kodok itu ada dua, mubrom dan mu'allaq. Ada dua, yang mana kodok ini bisa berubah dikarenakan doa seorang hamba. Nah, makanya pernah kami sampaikan contoh seandainya naudzubillah, semoga tidak, hari ini itu kita dipasti jatuh atau katakan nasib yang kurang baik. Nah, dengan kita sholat berjamaah, subuh, apalagi yang dibaca ini termasuk alam nasrah. Di antara fadilahnya membaca alam nasrah ketika sholat subuh, maka dalam satu hari itu dijauhkan dari mara bahaya. Nah, dengan berkahnya kita melakukan sholat jamaah subuh dengan membaca ayat tersebut, maka yang mana seharusnya hari ini terjadi nasib yang kurang baik, katakan kecelakaan. Nah, dengan dia melakukan sholat berjamaah yang dibaca ayat tersebut, tetap hari ini kecelakaan, tapi paling cuma kesandung. Kecelakaannya tetap, tapi dengan berkahnya ayat alam nasrah, kecelakaannya yang mana harusnya tadi parah jebret, kecelakaan ini kodok, tapi kadarnya ini bisa berubah. Yang harusnya ibaratnya jatuh dari motor gulung-gulung, tapi dengan berkah sholat subuh yang dibaca alam nasrah paling cuma kesandung gitu saja. Nah, itu Allah. Jadi kodok tersebut itu masih bisa berubah. Makanya Allah sering merubah kodoknya demi untuk mengijabah doa-doanya seorang hamba. Nah, makanya kita harus ridho apa yang menjadi qadanya Allah, sebagaimana keterangan yang dulu kita jelaskan bahwasanya barang siapa yang tidak ridho dengan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa firman Allah, silahkan cari Tuhan selain aku dan enyahlah dari muka bumi ini. Nah, diusir Pak, diusir itu dari muka. Memang gak mengisar jembatan ya. Isar jembatan ini bumi ini Gusti Allah. Nah, kenapa kenter banyu tekan laut. Nah, itu. Jadi itulah 3 tanda iman
yang mana setelah hati seseorang tersebut, hati seorang hamba tersebut itu mendapatkan bisukunil qulub, bisukunil qalbi, yaitu mendapatkan ketenangan hati, semua ridho itu semata-mata dari Allah, maka akan ada 3 tanda iman. Yang pertama ialah selalu bersabar ketika diberi cobaan oleh Allah, bersyukur ketika diberi kelapangan, dan ridho atas qadha-nya Allah, baik itu qadha yang nyaman maupun kurang nyaman. Nah, setelah Rasulullah mendengar seperti itu, Rasulullah bersabda, antumul mu'minuna haqqo wa rabbil Ka'bah. Antumul mu'minuna, kalian adalah benar-benar orang yang beriman. Antumul mu'minuna haqqo, kalian adalah benar-benar orang yang beriman. Wa rabbil Ka'bah, demi Allah Tuhan yang mempunyai Ka'bah. Dalam suatu hadis lain dijelaskan, ubudullah ala ridha, fa illam tastati fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsirun. Ubudullah, beribadalah kamu kepada Allah, ala ridha, dengan ikhlas, dengan ridha. Fa illam tastati, maka apabila kalian tidak mampu, fa fis sabri, maka bersabarlah, ala ma takrahu, atas terhadap perkara yang kamu tidak sukai. Karena apa? Khairun katsirun, karena di dalam perkara yang tidak kamu sukai tersebut terdapat kebaikan yang banyak. Kayak ini tadi, habis hujan sehari semalam, nyekel banyu wadem, itu perkara yang kita tidak sukai. Akan tetapi sebagaimana yang pernah kita jelaskan, ketika kita berwudu dalam keadaan yang sangat dingin, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat kebaikan yang banyak di situ. Nah itu, makanya terkadang apa-apa yang kita benci itu justru terbaik untuk kita. Contohnya adem-adem, musim hujan masih berangkat jamaah. Nah, apa yang kita sukai ya males-malesan. Nah, nanti pegang air nanti kedinginan, nggak usah pegang air, nanti saja nunggu matahari terbit. Wah, itu yang disukai nafsu. Akan tetapi itu justru buruk untuk kita. Naudzubillah summa naudzubillah min. Dari semoga kita termasuk orang atau termasuk apa yang telah disabdakan Rasulullah dan termasuk para sahabat-sahabat Rasulullah yang mempunyai 3 tanda keimanan ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syukuran subhanaka la nuhsi sanan 'alaik kama anta asnita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'mulid wal khatim lima sabaq wan nasr haqqa bil haqq siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqni fahma wa 'amalan shalihan taqabbala wa rizqan wasi'an barakatan thayyibah. Allahumma ij'alna wa awladana wa talabidana wa azwajatana wa jiranana wa jama'atina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min ibadina as-salihin wa min ibadina al-muttaqin wa min ibadina al-mukhlisin wa la taj'alna wa iyya min ahli syarri wa ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana umrat dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana billigna zaramaka hamdina bihaqqi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah shadiqul adil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu biha ziyarata haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tata'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la tanhajal akhira illa
قضيته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.